Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Baik, tentang mendidik anak dalam kandungan ini ya. Memang kewajiban mendidik anak ini masih ada dalam kandungan ya. Terkait dengan kewajiban orang tua mendidik secara umum. Nah, baik anak yang masih dalam kandungan maupun anak yang telah lahir. Jadi kewajiban tidak hanya ketika anaknya sudah lahir, tapi juga sebelum anaknya lahir seperti itu. Apalagi dalam tahap persiapan nanti seperti itu ya. Jadi ada tahap persiapan yaitu tahap dalam berumah tangga seperti itu. Nah, sebagaimana kita ketahui ya bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai beberapa maksud dan tujuan tertentu. Salah satunya di antaranya yaitu memakmurkan bumi ya. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Hud ayat 61. Yang artinya dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Nah, memakmurkan bumi ini berarti membangun untuk meningkatkan segala aspek kehidupan manusia dan juga pemenuhan kebutuhan. Nah, sehingga dengan begitu akan terciptalah suatu pencapaian kebahagiaan dan kesejahteraan baik itu di dunia maupun di akhirat seperti itu. Nah, karena memang salah satunya dari firman Allah ya, dari surat Al-An'am ayat 165. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa yang ada di bumi. Jadi tugas sebagai manusia atau tujuan manusia awalnya adalah kita sebagai khalifah, yaitu yang menjadi pemakmur untuk bumi ini dan sekalian menjadi generasi penerus yang akan datang seperti itu. Nah, tujuan atau tugas memakmurkan dan menjadi penguasa di bumi ini memang memerlukan ilmu pengetahuan dan juga teknologi ya, yang hanya akan diperoleh dalam proses pencarian ilmu pengetahuan seperti itu, belajar, kemudian juga mengajar, mengamalkan ilmu. Nah, itulah sebabnya kenapa agama Islam sangat menganjurkan ya, bahkan mewajibkan setiap pemeluknya untuk senantiasa melakukan thalabul ilmi, jadi senantiasa untuk menuntut ilmu sepanjang hidup dalam rangka mengemban tugas untuk memakmurkan dan menjadi penguasa bumi atau khalifah. Nah, beberapa perintah kewajiban mencari atau menuntut ilmu dapat dilihat dari salah satu dalil yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, apalagi seorang perempuan ya yang sangat erat 24 jam bersama dengan anaknya, maka akan sangat penting lah bagi seorang perempuan ini untuk terus menuntut ilmu seperti itu. Nah, Islam pun juga menganjurkan dan menyuruh untuk berusaha mendidik dan memberikan pengajaran kepada generasi berikutnya, yaitu generasi yang akan menjadi keturunan kita yang nanti atau akan datang seperti itu. Nah, maka jelas bahwa prinsip manusia secara umum yaitu mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik dan memelihara anak-anak keturunannya dan juga keluarganya seperti itu. Nah, itu terkait tentang gambaran dari tugas kita sebagai hamba Allah yang ada di muka bumi. Nah, kemudian saya kerucutkan kembali bagaimana Allah memberikan keutamaan kepada seorang wanita ya dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ya, bahwa Allah memberikan kemuliaan melalui dengan kehamilan, kemudian melahirkan dan raudhah atau menyusui. Nah, ini adalah ketiga kemuliaan ya, kemuliaan wanita yang ketika Allah memberikan amanah dengan ketiga ini, maka jangan sampai disia-siakan karena ini adalah bagian dari suatu perjuangan wanita ya. Siapa yang tidak ingin wanita hamil? Siapa yang tidak ingin wanita melahirkan, bahkan juga menyusui hingga 2 tahun. Nah, tidak ada yang ingin mengalami tidak ada yang ingin tidak ingin memberikan kesempatan seperti itu. Jadi semua wanita pasti ingin mengalami hal semacam itu. Nah, maka dari itu kita sebagai seorang wanita harus terus ya terus berthalabul ilmi karena memang kehamilan, melahirkan dan menyusui tidak ada sekolahnya ya seperti itu, tidak ada sekolahnya. Maka kita harus terus berusaha mencari informasi dengan sumber-sumber yang valid dan juga kita mencari sumber-sumber yang bisa mendekatkan kita dengan akidah yaitu Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah,
dari surat Al-Ahqaf ayat 15 ya, yang artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu ibunya dan juga bapaknya atau ayahnya. Ibunya yang mengandung dengan susah payah ya. Jadi ibu mengandung dengan susah payah dari kehamilan yang ringan, kemudian hingga kematian berat 9 bulan 10 hari bahkan sampai melahirkan. Nah, kemudian mengandung sampai menyapihnya 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Allah, tunjukinlah aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Nah, dari ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan ya, kita mentadaburinya bahwa memang ketika seorang wanita mengandung itu adalah suatu hal kemuliaan ya, mulai dari kandungan yang berat hingga kandungan yang ringan. Makanya kenapa ketika masih di awal-awal kehamilan 0 sampai 4 bulan ya, 0 sampai 4 bulan, kedua pasangan suami istri ini harus lebih mendekatkan kepada Allah. Metode pendidikan yang dilakukan adalah dengan metode pendidikan doa, yaitu terus bermunajat kepada Allah, berdoa. Jadi tidak hanya ibunya saja, tapi juga ayahnya. Ayahnya juga ikut berdoa. Nah, ada 4 hal doa yang sangat dianjurkan ketika 0 sampai 4 bulan ini. Yang pertama yaitu rezekinya, yaitu kapan ditetapkan rezekinya, kemudian ditetapkan bagaimana ajalnya, amal perbuatannya, serta bagaimana kehidupannya. Apakah hidupnya hidup dengan sengsarakah ataukah hidup dengan bahagia nanti di dunia, seperti itu. Nah, keempat hal ini untuk pasangan suami istri harus terus bermunajat kepada Allah, berdoa agar Allah memberikan karunia dan keberkahan serta ridhonya agar anak nanti yang dilahirkan adalah anak yang soleh, seperti itu. Nah, mengapa seperti itu? Karena dari ajal kemudian rezeki ini adalah termasuk qadar ya. Qadar artinya ketetapan yang Allah sudah tentukan tanpa ada ikhtiar makhluk. Kemudian dari amal perbuatan dan juga bagaimana kehidupannya ini adalah takdir ya. Takdir yang disebut ketetapan yang dari Allah dengan adanya ikhtiar makhluk, seperti itu ya. Nah, kemudian pada tahap persiapan kita ketahui ya, pada tahap persiapan ada planning makro dalam rumah tangga ya. Planning makro dalam rumah tangga yaitu di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223 ya. Pada Al-Baqarah ayat 223 ini disebutkan ya bahwa istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan bertawakallah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman ya. Jadi kedua pasangan suami istri memang harus sama-sama bercita-cita dan bersungguh-sungguh untuk menghadirkan anak yang soleh, seperti itu. Nah, pada tahap persiapan ini memang ya, jadi tidak ada suatu perbuatan semuanya tanpa adanya persiapan, seperti itu. Begitu juga dalam mendidik anak selama masa kandungan ya. Jadi sebelum mendidik anak dalam masa kandungan secara aktif maka diperlukan segala persiapan. Nah, yang dimaksud persiapan ini yaitu dari awal-awal seperti itu. Jadi sebelum anaknya lahir bahkan sebagai salah satu tahap persiapan adalah tahap pemilihan jodoh. Ya, pemilihan jodoh. Laki-laki pilihlah wanita yang soleh, yang baik agamanya. Kemudian laki-laki pilihlah wanita yang solihah, kemudian yang perempuan pilihlah laki-laki yang soleh, yang baik agama dan akhlaknya. Nah, tahapan ini adalah sebagai tahapan persiapan, yaitu atau planning makro dalam rumah tangga, seperti itu ya. Jadi
memang di sini sebelum nanti ke masa pendidikan secara aktif ya, jadi masa persiapan adalah di masa tahap pemilihan jodoh seperti itu ya. Ini juga sangat penting ya, selain dari nanti ketika sudah Allah memberikan amanah yaitu yang namanya kehamilan seperti itu. Nah, maka dari itu semua teman-teman yang dirahmati Allah, jika di sini ada yang mungkin ya yang masih Allah belum berikan amanah yaitu pasangan ya, semoga Allah mudahkan ya, pilihlah laki-laki yang soleh, kemudian yang wanita pilihlah ya, kemudian yang wanita pilihlah laki-laki yang soleh, kemudian yang kalau yang laki-laki pilihlah wanita yang solihah seperti itu ya, sebagai salah satu tahap untuk persiapan proses pendidikan seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya bekal diri pasangan suami istri ya? Jadi bekal pasangan suami istri yang ingin merencanakan pendidikan anaknya nanti ya, yang pertama yaitu tentang munakahat, yaitu masalah-masalah pernikahan secara Islam. Jadi memang harus terus berthalabul ilmi ya, yaitu terus menuntut ilmu. Jadi tentang masalah-masalah pernikahan secara Islam harus dipelajari seperti itu. Kemudian tentang akhlak seksualitas yaitu akhlak tentang seks Islami seperti apa. Nah, kemudian juga panduan doa-doa yaitu doa untuk mendapatkan anak yang soleh, kemudian juga doa untuk hubungan suami istri. Nah, ini juga salah satu sebagai bentuk tahap pendidikan seperti itu ya. Kemudian zikir ya. Zikir ini termasuk dari perlindungan diri dari tipu daya setan ya. Karena memang kita harus membentengi diri kita dengan terus berzikir. Zikir pagi dan sore seperti itu ya. Kemudian kitab tentang pendidikan anak seperti itu sebagai bekal nanti ketika anaknya sudah lahir. Jadi sudah tahu apa yang nanti akan saya didik kepada anak saya yang nanti ketika sudah lahir seperti itu. Nah, banyak juga doa-doa ya yang untuk mendapatkan keturunan, misalkan di surat Al-Furqan ayat 74 ya. Terus kemudian Ali Imran ya ayat 35, 36 sampai juga 38 seperti itu ya. Nah, itu salah satu doa-doa untuk mendapatkan keturunan ya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah ya, sebelum nanti ke bagaimana pendidikan itu diajarkan ketika masa kandungan, maka kita harus tahu modal dasar ya dalam pendidikan dalam kandungan, yaitu di surat An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu ya dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun ya. Jadi Allah mengeluarkan kita ketika dalam kandungan mengeluarkan kita tidak mengetahui apapun ya, dan Allah memberikan kita pendengaran, kemuliaan penglihatan, dan hati nurani agar kita bersyukur. Nah, dari poin ini Allah sudah memberikan kita suatu panca indera, yaitu pendengaran ya, pendengaran sami ya, pendengaran. Kemudian al-basar yaitu indera penglihatan dan juga hati. Nah, maka dari tiga hal ini ya, jadi pendengaran, penglihatan ya, kemudian hati, maka ini sebagai salah satu cara bahwa ketika melakukan pendidikan janin dalam kandungan pun juga bisa dilakukan, karena ketika usia kehamilan 18 bulan Allah sudah memberikan atau memperlihatkan fungsi-fungsi dari indera pendengaran seperti itu, yaitu audionya. Jadi ketika anak yang masih dalam kandungan itu yang lebih peka adalah bagian dari indera pendengarannya, seperti itu, audionya, apalagi yang disampaikan oleh ibunya sendiri. Nah, seperti itu. Ya, nanti tentang seperti apanya, teknik-tekniknya, nah nanti selanjutnya akan kita sharingkan bersama seperti itu ya. Nah, berdasarkan juga dari surat Al-Mu'minun ayat 14 ya, masa kehamilan ini terdapat dalam beberapa tahap ya. Tahap mulai dari tahap nutfah, kemudian alaqah, mudghah, dan nanti ketika 120 hari Allah meniupkan yang namanya ruh. Nah, seperti itu ya. Makanya kenapa yang sebagaimana yang saya sebutkan di awal bahwa 0 sampai 4 bulan ini lebih baik metode pendidikan yang disampaikan kepada si janin adalah doa, yaitu bermunajat terus kepada Allah. Doakan ya, doakan sang janin seperti itu. Ada 4 hal yang tadi saya sampaikan, yaitu bagaimana ditetapkan ajalnya, kemudian amal perbuatannya, rezekinya, dan bagaimana kehidupannya, baikkah atau sengsarakah nanti di kehidupannya seperti itu. Nah, maka dari itu sebelum 4 bulan kita, apalagi sebagai seorang ayah dan bunda, teruslah ya bermunajat seperti itu. Nah, kemudian
setelah 0 sampai 4 bulan, maka kita harus mengetahui bagaimana fase kandungan ya. Karena pada fase kandungan ini otak janin masih mampu menampung banyak informasi ya. Otak janin masih menampung banyak informasi. Jadi audio dari indera pendengaran sangat berfungsi mulai dari 18 minggu ya, seperti itu ya. Kemudian ketika fase kandungan ini mendidik janin lebih mudah dan tidak ada penolakan ya, seperti itu. Makanya kenapa jadi ketika mendidik janin dalam kandungan itu lebih mudah daripada anaknya sudah lahir ya. Ya. Karena memang ketika anaknya sudah lahir, nah maka mungkin anaknya akan rewel, kemudian anaknya menangis, anaknya akan terjadi penolakan seperti itu. Tapi ketika masa kandungan tidak ya, karena memang anaknya sedang dalam rahim ya, dalam rahim yang kemana-mana sama bundanya terus di bawah. Nah, ketika beraktivitas, kemudian ketika dimanapun sama bundanya terus di bawah ya. Jadi akan lebih mudah melakukan pendidikannya. Semua akan terserap informasinya ke dalam indera pendengaran si janin tersebut ya. Maka dari itu memang kenapa ibu hamil ini benar-benar kondisi psikologisnya harus lebih dijaga seperti itu. Harus terus mendekat kepada Allah, kemudian harus terus menyandarkan diri kepada Allah, karena itulah ya agar sebagai salah satu bentuk cara pendidikan agar ibu tadi ketika mendekatkan diri kepada Allah secara tidak langsung, maka kita mengajarkan kepada anak kita bahwa kita harus terus mendekat kepada Allah seperti itu ya. Di fase kandungan. Kemudian ketika fase janin adalah masa emas paling emas ya. Nah, fase emas paling emas. Nah, fase emas paling emas di sini artinya bahwa sebagaimana yang saya sebutkan tadi ya, bahwa anak tadi bisa dididik bagaimanapun caranya kita ingin mendidiknya seperti itu. Jadi mau dimasukkan informasi macam apapun, nah kita sebagai ibu pun bisa melakukan informasi tersebut, memberikan informasi tersebut kepada si anak seperti itu. Maka dari itu ini adalah kesempatan ya. Jadi ketika seorang tengah diberikan kesempatan untuk hamil, ya jangan sampai disia-siakan, karena 0 sampai 9 bulan sampai 10 hari itu 0 adalah waktu yang tidak lama ya, dan juga tidak singkat seperti itu. Memang adalah waktu yang benar-benar tiba-tiba nanti anaknya sudah trimester 1 ya, sudah 12 minggu. Kemudian anaknya nanti sudah 28 minggu, anaknya nanti sudah mendekati persalinan. Nah, tiba-tiba seperti itu tanpa disadari. Maka apa nanti kita feedback ya, di feedback kembali apa yang sudah kita ajarkan kepada si anak. Maka dari itu sangat pentinglah kita sebagai seorang ibu ya, pasangan suami istri untuk memberikan pendidikan kepada sang anak seperti itu. Nah, bagaimanakah alasannya ya? Alasan mengapa anak dididik ya, yang pertama yaitu di sini adalah periode dalam kandungan, yaitu mulai adanya kehidupan atau al-hayat, karena memang pada masa dalam rahim ini dimulainya kehidupan seperti itu ya, kehidupan dari sang janin tersebut ya. Kemudian setelah terbentuknya segumpal daging atau mudghah, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepadanya. Ruh inilah yang menjadikan titik mula sekaligus awal mula bergeraknya motor kehidupan psikis manusia seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu aspek penting bagi janin, yaitu aspek agama yang sudah dibawa anak sejak fitrah atau sejak lahir ya, yang sudah siap untuk dikembangkan dalam kehidupan yang nyata seperti itu. Jadi mengapa anak dalam kandungan ini sudah dapat dididik, karena dari 3 alasan tersebut, mulai dari kehidupannya yaitu dalam masa adanya kehidupan atau al-hayat ya, kemudian sudah Allah bentukkan segumpal daging atau al-mudghah seperti itu ya, dan juga anak ini adalah anak yang fitrah yaitu ya. Seperti itu. Di samping juga yang sudah saya sampaikan di atas bahwa anak tadi sudah Allah berikan amanah yaitu dengan adanya indera pendengaran, penglihatan, dan juga hati nurani. Maka dari itu memang ketika hamil jangan sampai disia-siakan ya, jangan sampai dibiarkan begitu saja ya. Karena memang ketika dibiarkan begitu saja atau kita lost begitu saja tanpa adanya rencana kegiatan yang kita lakukan, maka itu akan menjadi hal sia-sia. Nanti kita akan feedback kembali seperti itu ya. Feedback kembali apa yang sudah kita berikan kepada sang anak ketika janin. Apakah kita hanya menganggap ya sudahlah hamil seperti biasa, ataukah ya sudah hamil
saya mengalami keluhan, ya sudah seperti itu. Saya mengalami keluhan, saya datang ke dokter atau bidan, ya sudah seperti itu. Nah, tanpa adanya pendidikan atau asupan spiritual kepada si janin. Nah, janganlah sampai seperti itu ya, karena memang kehamilan ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah, seperti itu ya, adalah bagian dari ibadah kepada Allah ya. Jadi jadikanlah kehamilan ini adalah bagian dari suatu kemuliaan, seperti itu ya. Nah, di sini ya, mendidik anak dalam kandungan bukan berarti mendidik anak agar pandai ya. Jadi bukan mendidik anak agar pandai, tidak. Yaitu tujuan mendidik anak ini, saya tekankan kembali, adalah agar menciptakan generasi yang soleh atau solihah sejak awal dalam kandungan ya, seperti itu. Apalagi yang sudah saya sebutkan tadi di tahap-tahap persiapan, tahapan pemilihan jodoh. Nah, seperti itu ya. Macro planning dalam rumah tangga, seperti itu. Nah, jadi tujuannya bukan agar anak pandai. Kalaupun anaknya pandai, cerdas, itu adalah bonus ya, bonus dari hasil yang sudah diperoleh. Tapi semuanya bukanlah melihat dari hasilnya, tapi bagaimana prosesnya. Kita sebagai orang tua ataupun calon orang tua agar bisa nanti ya mendidik anak-anak kita menjadi anak yang terus menghamba kepada Allah, seperti itu ya. Nah, di sini Dr. Bayaki menjelaskan bahwa hakikat metode mendidik anak dalam kandungan adalah dengan cara sederhana, yaitu memberikan stimulasi atau sensasi ya. Jadi memang memberikan stimulasi ya. Ibu hamil ini harus aktif ya, aktif mulai dari bagaimana dia menyampaikan informasi kepada si janin, atau kan aktif dalam geraknya, jasadiahnya, ataupun aktif dalam berbagai macam hal seperti itu ya. Jadi memang harus aktif agar anaknya nanti sebagaimana yang saya sebutkan tadi, otaknya terus berkembang seperti itu ya. Jadi otaknya terus berkembang. Nah, karena semakin otak janin yang sering dilakukan stimulasi, maka lakukan pada otak akan semakin rumit ya, sehingga janin akan semakin jenius seperti itu ya. Nah, akan semakin jenius. Apalagi kita terus berikan stimulasi tentang spiritual, yaitu tentang bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka secara tidak langsung, nah ini adalah bagian dari pembelajaran kepada si janin, seperti itu. Nah, di sini ada salah satu ya yang menyebutkan dari Rene van de Kar ya. Janin yang diberikan stimulasi maka akan lebih cepat mahir dalam membaca, kemudian menirukan suara, menyebut kata per kata, spontan, tangkap terhadap musik ataupun tangkap terhadap lingkungan sekitar atau sosialisasinya, seperti itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa janin yang sering dilakukan stimulasi maka kapasitas kognitif, emosi, dan juga sosial akan jauh lebih baik daripada yang belum pernah dilakukan stimulasi ya. Mungkin di sini ada yang sudah punya anak 1, 2, atau 3 ya, mungkin bisa di feedback kembali bagaimana ketika hamil, riwayat kehamilannya, apakah saya sudah memberikan stimulasi, kemudian bagaimana kondisi perkembangannya setelah anaknya lahir. Nah, itu mungkin ya, coba dilihat ya, apakah ada perbedaan atau tidak, seperti itu ya. Nah, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, nah itu tadi terkait bagaimana tentang fase kandungan ya, fase kandungan ketika nanti akan menghadapi proses pendidikan janin dalam kandungan, seperti itu. Nah, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa hakikat dari pendidikan itu ya, pendidikan itu. Nah, karena memang pendidikan ini sangat luas konteksnya, seperti itu ya, sangat luas konteksnya. Pendidikan ini dapat ditinjau dari 2 aspek, yaitu mulai dari aspek bahasa, kemudian juga aspek istilah, seperti itu ya. Dari aspek bahasa, salah satu dari Profesor Dr. Zakiyah Darajatun ya menyampaikan bahwa pendidikan yang umum kita gunakan sekarang adalah pendidikan Arab, yaitu tarbiyah dengan kata robba ya, kata pengajaran dengan bahasa taklim dengan kata gajah alama. Nah, pendidikan dan pengajaran bahasa Arab tarbiyah wa taklim, dan sedangkan pendidikan Islam dalam bahasa Arab yaitu tarbiyah Islamiyah. Nah, kemudian sementara dari aspek istilah ya, pendidikan sendiri secara lazim dipahami dan disamakan dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan seruan agama, dalam melaksanakan dakwah dan menyampaikan ajaran, serta memberi contoh, kemudian melatih keterampilan membuat dan memberikan motivasi seperti itu, yang nanti akan mendukung ide dan pembentukan pribadi Muslim itu sendiri. Nah,
Dari hal yang sudah saya sebutkan tadi tentang pendidikan, bahwa kita garis bawahi ya. Jadi pendidikan itu bisa jadi dari aspek bahasa, kemudian juga dari aspek istilah ya. Jadi nanti jangan sampai kita salah kaprah dalam mengartikan kata pendidikan ini sendiri. Nah, jadi memang pendidikan ini dalam Undang-Undang Republik Indonesia pun nomor 20 tahun 2013 ya. Jadi sistem pendidikan menyebutkan bahwa usaha atau secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemudian pengendalian diri dan kepribadian dan kecerdasan seperti itu. Jadi itu tentang pengertian dari pendidikan ya. Jadi kita semoga ya, kita semua para umat di sini ya, para ayah bunda terus ya memberikan stimulasi pendidikan kepada anak yang ada dalam kandungan ya, dan terus belajar bagaimana sih nanti ketika istri saya mungkin hamil, saya memberikan pendidikan, bagaimana nanti saya ketika hamil saya memberikan pendidikan kepada anak saya seperti itu. Nah,